pecahnya kerajaan Mataram setelah Perang Jawa, pemberontakan dari keluarga sendiri akibat Paku Buwana ingkar berikan hadiah bagi yang sanggup tumpas pemberontakan itu. Jatuhnya Kartasura membuat keraton Mataram tidak menguntungkan bagi raja, kemudian Paku Buwana II membangun keraton baru di Surakarta, atau Solo, dan pindah pada tahun 1746. Tetapi, Paku Buwana II tidak aman di atas singgasananya. Raden Mas Sed, atau Pangeran Sambernyawa, putra Arya Mangkunegara yang dibuang, kemudian mendirikan rumah Pangeran Mangkunegara di Solo, dan beberapa pangeran lain dari darah kerajaan masih melakukan pemberontakan. Paku Buwana II menyatakan bahwa siapapun yang dapat menumpas pemberontakan di Sukawati, wilayah sekitar Seragen sekarang, akan diberi hadiah 3.000 kepala keluarga. Pangeran Mangkubumi, saudara Paku Buwana II, yang kemudian mendirikan Istana Yogyakarta menerima tantangan itu dan mengalahkan Mas Sed pada tahun 1746. Namun, ketika dia mengklaim hadiahnya, musuh lamanya, Patih Pringgalaya, menasihati raja untuk tidak memberikannya. Di tengah persoalan itu, Gubernur Jenderal Foch van Imhoff berkunjung ke keraton. Ialah Gubernur Jenderal pertama yang melakukannya sepanjang sejarah hubungan Mataram dan Foch, guna menegaskan secara de facto Belanda menguasai wilayah pesisir dan beberapa wilayah pedalaman. Paku Buwana II dengan ragu menerima penyerahan. Sebagai ganti pembayaran 20.000 el per tahun, Mangkubumi tidak puas dengan penyerahan saudaranya kepada Van Imhoff, yang dilakukan tanpa berkonsultasi dengan anggota keluarga kerajaan dan bangsawan lainnya. Van Imhoff tidak memiliki pengalaman atau kebijaksanaan untuk memahami situasi rumit di Mataram dan secara terbuka menegur Mangkubumi sebagai terlalu ambisius di depan seluruh istana ketika Mangkubumi mengklaim hadiahnya berupa 3.000 rumah tangga. Perlakuan memalukan dari orang asing, yang telah merebut tanah Mataram yang paling makmur dari saudaranya yang lemah, memicu dia untuk menghasut pengikutnya untuk memberontak pada Mei 1746, kali ini dengan bantuan Mas Sed. Di tengah pemberontakan Mangkubumi pada tahun 1749, Paku Buwana II jatuh sakit dan memanggil Van Hohendorf, teman kepercayaannya yang telah menyelamatkan hidupnya selama jatuhnya Kartasura pada tahun 1742. Dia meminta Hohendorf untuk mengambil alih kerajaan. Hohendorf tentu saja terkejut dan menolak, berpikir bahwa dia akan diangkat menjadi Raja Mataram, tetapi ketika Raja bersikeras, dia meminta temannya yang sakit untuk mengkonfirmasikannya secara tertulis. Pada tanggal 11 Desember 1749, Paku Buwana II menandatangani perjanjian di mana kedaulatan Mataram diberikan kepada Foch. Pada tanggal 15 Desember 1749, Hohendorf mengumumkan pengangkatan putra Paku Buwana II sebagai Raja Mataram yang baru, dengan gelar Paku Buwana II. Namun, 3 hari sebelumnya, Mangkubumi di kubunya di Yogyakarta juga telah mengumumkan kenaikan pangkatnya dengan gelar Mangkubumi, dengan Mas Sed sebagai patihnya. Pemberontakan ini semakin hari semakin menguat, dan pada tahun 1753, putra mahkota Surakarta bergabung dengan para pemberontak. Foch memutuskan bahwa mereka tidak memiliki kemampuan militer untuk menekan pemberontakan ini, meskipun pada tahun 1752, Mas Sed telah memisahkan diri dari Hamengkubuwana. Pada 1754, semua pihak lelah perang dan siap untuk bernegosiasi. Kerajaan Mataram terpecah pada tahun 1755, berdasarkan perjanjian yang ditandatangani di Giyanti antara Belanda di bawah Gubernur Jenderal Nicolaas Harting dan Pangeran Pemberontak Mangkubumi. Perjanjian itu membagi kontrol nominal atas Jawa Tengah antara Kesultanan Yogyakarta di bawah Mangkubumi dan Surakarta di bawah Paku Buwana. Namun, Mas Sed ternyata lebih kuat dari kekuatan gabungan Solo, Yogyakarta, dan Foch. Pada tahun 1756,
Dia hampir merebut Yogyakarta, tetapi menyadari bahwa ia tidak dapat mengalahkan ketiga kekuatan itu sendirian. Kemudian pada bulan Februari 1757, ia menyerah kepada Pakubuwana III dan diberi 4.000 kepala keluarga. Semuanya diambil dari Lungguh Pakubuwana III sendiri, sebidang tanah di dekat Solo, yang sekarang Keraton Mangkunegaran, dan gelar Pangeran Arya Adipati Mangkunegara. Perjuangan politik kembali terbatas pada intrik keraton atau antar keraton, dan perdamaian tetap terjaga hingga tahun 1812. Setelah tahun 1755, kerajaan tersebut tidak lagi disebut sebagai Mataram, tetapi biasanya disebut Tanah Kerajaan, Vorstenlanden, Praja Kejawen, untuk membedakannya dengan wilayah yang langsung diperintah